Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pertolongan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Saat ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami mau pakai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Saat ini sebelum kami memulai kegiatan kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Kolose 3 ayat yang ke-23. Tertulis demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah kesenjangan antara iman dan pekerjaan seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Terdapat perbedaan dalam diri kita antara kegiatan di hari Minggu dan di aktivitas kerja kita dari Senin sampai Jumat atau hari Sabtu. Kita seringkali begitu rohani di hari Minggu, namun kemudian berubah saat melakukan usaha atau pekerjaan di hari yang lain. Tempat usaha atau pekerjaan merupakan tempat di mana kita menghabiskan sebagian besar dari waktu hidup kita. Namun sayangnya, bagi banyak orang, tempat itu menjadi tempat di mana Tuhan paling sedikit dialami secara pribadi. Di sana ada ketidakjujuran, ada ketidakbenaran, ada ketidakpatutan, dan berbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagian orang merasa rumah adalah tempat yang paling sulit untuk secara otentik menghidupi iman. Dan sebagian besar lagi merasa tempat kerja adalah tempat yang paling sulit untuk menghidupi firman dan seakan terputus dari iman kepada Tuhan. Tidak heran maka kita merasa hidup kita ada di dua area, yaitu area rohani dan sekuler. Area rohani adalah area ketika kita beribadah, pendalaman Alkitab, doa bersama, komsel, dan sebagainya. Dan area sekuler yaitu area saat kita bekerja atau berbisnis. Padahal seharusnya kita tidak membeda-bedakan hal ini, karena semua aspek hidup kita adalah merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 ini tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam konteksnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang mempunyai status sebagai budak pada waktu itu. Namun prinsip ini berlaku juga bagi kita semua yang percaya pada Tuhan, yang hidup sekarang ini, bahwa apapun yang kita kerjakan, kita perlu melakukan itu dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Alasan utamanya adalah karena pahala sejati yang akan kita terima adalah berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita dapat baca hal ini di ayat 24, di mana di situ tertulis, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketaatan kita pada Tuhan harus mencakup semua aspek kehidupan, bukan hanya saat berada di sebuah gedung, gereja, atau tempat ibadah, tapi ketika kita ada di rumah, di perjalanan, dan di mana saja, termasuk di tempat kerja, kita hendaknya senantiasa taat. Saudara dan saya, kita semua tentu ingin mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengalami sukacitanya, mengalami damai sejahteranya.
bukan hanya di saat-saat tertentu saja, tapi di setiap waktu dalam kehidupan kita. Dan karena itu, saudara, penting bagi kita untuk melakukan segala sesuatu sebagai dedikasi kita untuk Tuhan, di tempat kerja atau di usaha kita. Ketika kita berbicara dengan mitra kerja, dengan pimpinan atau karyawan, dengan customer atau penjual, ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita, ketika kita berpikir dan merencanakan, lakukanlah itu untuk Tuhan dengan ketaatan pada firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memulai hari baru di sepanjang pekan ini, mari kita tetapkan hati untuk menghidupi nilai-nilai firman Tuhan yang akan membimbing kita dalam membuat keputusan yang menghormati Tuhan dalam berbagai hal di pekerjaan kita. Mari jadi pribadi yang sungguh mengalami Tuhan di tempat kerja kita dengan cara menuruti kehendak-Nya, mengikuti pimpinan Roh Kudus-Nya, dan mendedikasikan karya dan kerja kita bagi kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan tersedia bagi setiap kita yang setia dan taat kepada-Nya. Jangan pernah takut kehilangan berkat karena bersikap benar. Kalau kita hidup dalam firman-Nya, kita pasti mengalami berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan tuntunan kepada kami, membuka pikiran kami untuk kami dapat mengalami Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kami berada. Kami mengerti ya Tuhan, bahwa kami seharusnya tidak membeda-bedakan bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Dalam pekerjaan kami, Tuhan menghendaki kami hidup benar, hidup dalam ketaatan pada firman-Mu, melakukan kebenaran-Mu, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, agar sungguh-sungguh kami hidup seturut dengan kebenaran-Mu, dan kami mengalami Engkau Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam rumah kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk sukacita, kekuatan, dan tuntunan oleh firman-Mu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, supaya apapun yang kami lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan menjamah dan melawat setiap kami masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi keperluan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong, menyatakan kuasa, mujizat, kesembuhan, kelepasan, dan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!